Selamat pagi, tetap semangat belajar dan salam sehat. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya di semester genap di kelas 7. Kita masuk pada bab yang ke-14, yaitu menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk peta kompetensi pembelajaran dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah mempelajari bab yang ke-14 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi level tinggi, sedang, rendah pada gerak tari. Yang kedua, mampu menerapkan level tinggi, sedang, dan rendah pada gerak tari. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi pola lantai garis lurus dan garis lengkung gerak tari. Yang keempat, mampu menerapkan pola lantai garis lurus dan garis lengkung pada gerak tari. Yang kelima, siswa mampu melakukan gerak tari berdasarkan level pola yang telah dibuat sesuai dengan iringan. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, diharapkan semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta menyimak video ini sampai selesai. Selamat belajar. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda. Tari tunggal, pengolahan pola lantai dilakukan secara individu. Pada tari berpasangan, pengolahan lantai dilakukan berdua atau dua orang penari. Pada tari kelompok, pengolahan pola lantai dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Level gerak tari dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah level tinggi, yang kedua level sedang, dan yang ketiga adalah level rendah. Level tinggi. Level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau yang disebut trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua, level sedang. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri lurus di atas pentas. Berikut adalah contoh level sedang. Level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada rebah di lantai. Ini adalah level rendah. Berikut adalah contoh-contoh dari tarian yang level rendah. Pola lantai pada gerak tari dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pola lantai garis lurus, yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Beberapa unsur pendukung dalam penampilan tari. Yang pertama adalah iringan atau musik, yang kedua tata rias, yang ketiga tata busana, dan yang keempat adalah panggung.
1. Iringan atau musik. Iringan atau musik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah musik internal, yaitu musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya tepuk tangan, petik jari, tepuk dada, hentakan kaki, vokal ataupun tembang. Yang kedua adalah musik eksternal, adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen, seperti talempong, gamelan, dan lain-lain. Fungsi musik dalam tari. Yang pertama, musik sebagai pengiring tari. Yang kedua, musik sebagai pemberi suasana tari. Yang ketiga, musik sebagai ilustrasi yang membantu penciptaan tari. Yang keempat, musik sebagai pengendali pada perubahan gerak tari. Yang kedua adalah tata rias. Tata rias adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Tata rias pada pertunjukan tari berfungsi yang pertama memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Yang ketiga, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Ini adalah fungsi dari tata rias dalam pertunjukan tari. Yang ketiga adalah tata busana. Tata busana adalah menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan tari. Selain nyaman, busana tari juga harus enak dipakai, enak dilihat, dan tidak mengganggu gerak tari. Fungsi busana dalam penampilan tari. Yang pertama adalah memperjelas tema tari. Yang kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Yang ketiga, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Dan yang keempat, memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. Ini adalah fungsi-fungsi busana. Busana tari dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, pakaian dasar atau foundation. Yang kedua, pakaian kaki, alas, ataupun sepatu. Yang ketiga, pakaian tubuh atau body. Yang keempat, pakaian kepala atau headdress. Yang kelima, perlengkapan-perlengkapan atau yang disebut aksesoris. Panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi acara penari ditampilkan di hadapan penonton. Panggung dibedakan menjadi dua. Yang pertama, panggung terbuka atau yang sering disebut dengan outdoor. Pertunjukan yang berada di tempat terbuka atau luar ruangan. Contohnya seperti lapangan ataupun arena. Yang kedua, panggung tertutup atau yang sering disebut indoor. Pertunjukan yang berada di tempat tertutup atau di dalam ruangan. Contohnya kelas atau auditorium. Pada gerak memiliki penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Pada tari berpasangan dan kelompok dapat memainkan level lebih leluasa. Pada tari berpasangan misalnya, salah satu penari dapat melakukan level rendah, sedangkan satu penari lainnya pada level tinggi. Pada tari berkelompok, setiap penari dapat melakukan level berbeda dengan penari yang lain.
juga memiliki peran penting pada tarian. Fungsi pola lantai sama dengan fungsi level, yaitu menjadikan penampilan tari tampak lebih dinamis. Penari dapat membuat pola lantai bervariasi antara garis lengkung dan garis lurus. Pada penampilan tari tunggal, menggunakan pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersama antara garis lurus dengan garis lengkung. Pola lantai, garis lurus, dan garis lengkung dapat dilakukan bersamaan pada penampilan tari berpasangan dan tari kelompok. Uji kompetensi pengetahuan silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, jelaskan fungsi tata rias dan tata busana pada penampilan tari. Yang kedua, jelaskan dua fungsi musik pengiring pada penampilan tari. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pendukung pertunjukan tarian. Demikian pembelajaran seni budaya hari ini. Jikalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan hubungi Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar. Jaga kesehatan dan gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat. Sampai jumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.